Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Australian. Aku Astrid, dan malam ini kita bakal nyemplung ke dalam cerita yang bikin bulu kuduk merinding dan jantungan gak karuan. Judulnya, Misteri Tersesat Saat Maghrib di Kampung Jin. Cerita ini bukan cuma horor, tapi juga penuh ketegangan yang bakal bikin kalian bergidik dan pengen peluk bantal. Jadi, siap-siap ya, matiin lampu, dan pastikan pintu kamar kalian terkunci rapat. Yuk, kita mulai. Hari itu, langit di perbukitan Jawa Tengah mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 17.30, tapi awan hitam tebal udah ngumpul di atas. Kayak ngasih kode bakal ada hujan deras. Di tengah jalan aspal yang mulai retak-retak, dua pemuda, Anton dan Huda, ngebut di atas motor tua. Mereka berdua lagi dalam perjalanan menuju desa Sukamaju. Sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki pegunungan, tempat sahabat lama mereka, Rudy, tinggal. Anton, yang pegang setir, adalah tipe cowok santai tapi pemberani. Badannya tinggi, rambut cepak, dan matanya selalu penuh rasa ingin tahu. Tapi hari itu, setelah 3 jam lebih nyetir, bahunya udah pegal-pegal, dan matanya mulai lelah. Di belakang, Huda, yang lebih pendiam dan agak penutup, sibuk ngecek HP-nya. Sinyal cuma 1 bar, dan GPS di ponselnya mulai ngaco. "Masih jauh nggak, Ton?" tanya Huda. Suaranya nyaris tenggelam di deru angin. Anton cuma mengangguk pelan. "Sebentar lagi, kayaknya setengah jam. Tapi ini jalan kok makin sepi ya?" Huda nengok ke belakang. Jalan yang mereka lewati kosong melompong, nggak ada mobil, nggak ada motor, bahkan suara burung pun nggak kedengeran. Di kiri kanan jalan, sawah dan semak perlahan berganti jadi hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya bergoyang pelan. Meski angin gak terasa kencang, mereka lagi menuju rumah Rudy yang 2 tahun lalu pindah dari kota buat buka usaha kebun teh kecil-kecilan. Rudy ngajak mereka buat main ke desanya. Katanya pengen pamer kebun barunya. Sebenarnya mereka bisa aja lewat jalur utama yang lebih ramai, tapi seperti kebanyakan dari kita, mereka percaya sama Google Maps yang nawarin jalur alternatif lebih cepat. Dan ya, kalian pasti tahu, ini awal mula petaka. Awalnya, jalur alternatif itu mulus. Aspal lebar, pemandangan hijau, pokoknya enak buat riding. Tapi semakin jauh mereka melaju, aspal mulai rusak, berganti beton tua yang pecah-pecah. Lalu jadi jalan tanah berkerikil yang bikin motor goyang-goyang. Huda mulai ngerasa gak enak. "Ton, yakin ini bener? Kok kayak masuk hutan?" Anton cuma nyengir. "Tenang bro, GPS bilang ini shortcut. Lagian udah sore, gak mau kan nyasar pas gelap." Tapi GPS itu teman-teman, kayak punya agenda sendiri. Pas mereka masuk ke kawasan yang papan penunjuk jalannya udah gak kebaca, sinyal tiba-tiba hilang total. Layar HP Huda cuma nampilin tulisan no sinyal. Anton masih berusaha santai, tapi matanya mulai liar ngecek sekitar. "Itu kampung kan?" tanya Huda, tiba-tiba nunjuk ke arah deretan atap rumah yang kelihatan di balik rumpun bambu lebat. Anton melirik sekilas. Kayaknya iya, tapi ini bukan Sukamaju. Tadi GPS bilang kita masuk daerah apa ya? Lupa namanya. Mereka terus melaju, melewati rumpun bambu yang menjuntai kayak gerbang tua. Dan begitu mereka lewat, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba terasa berat, kayak bau-bau tanah basah dan kayu lapuk. Jalan tanah berkerikil tiba-tiba berubah jadi paving rapi, bersih, dan terawat banget. Bahkan lebih mulus dari jalan kota. Di kiri kanan, rumah-rumah panggung khas Jawa berdiri dengan dinding kayu dan jendela besar. Tapi ada yang salah. Kampung ini terlalu sepi. Gak ada suara ayam berkokok, gak ada anak kecil lari-larian, gak ada bunyi TV atau radio dari dalam rumah. Hening, cuma angin yang bertiup pelan, bawa suara desis aneh yang bikin bulu kuduk Huda berdiri. Beberapa orang kelihatan berdiri di teras rumah, tapi mereka cuma berdiri kaku, menatap Anton dan Huda dengan senyum tipis yang kayak gak manusiawi. "Ton, aku gak enak bro, ini kampung kok aneh banget," bisik Huda. Tangannya udah gemetar pegangin jaket Anton. Anton, yang biasanya cuek,
mulai kelihatan tegang. Mungkin cuma kampung kecil, wajar sepi. Tapi jalannya bagus kan? Aneh sih. Dia nyoba nenangin Huda, tapi suaranya sendiri mulai goyah. Mereka terus melaju pelan. Mata mereka nggak lepas dari penduduk yang berdiri di pinggir jalan. Ada bapak-bapak parubaya dengan sorot mata kosong. Ada ibu-ibu berkerudung yang cuma berdiri mematung. Semuanya kayak patung hidup, cuma ngeliatin mereka lewat tanpa kedip. Tiba-tiba, suara azan maghrib berkumandang. Suaranya dalam, merdu, tapi ada sesuatu yang bikin jantungan. Bukan kayak azan biasa yang bikin hati tenang. Ini malah bikin dada sesak. Suara itu kayak ngalir dari segala arah, berat dan bergema, seolah datang dari ruang yang gak nyata. Anton langsung ngerem motor di depan sebuah bangunan kecil di ujung kampung. Itu masjid, tapi bukan masjid modern. Bangunannya tua, dengan atap limas dan dinding kayu coklat gelap yang kelihatan usang. Maghrib dulu bro, sekalian nanya jalan ke Sukamaju, kata Anton, meski matanya kelihatan ragu. Huda cuma mengangguk, tapi wajahnya udah pucat. Ya udah, cepetan. Aku nggak betah di sini. Mereka turun dari motor, lepas helm, dan masuk ke pelataran masjid. Udara tiba-tiba jadi dingin banget, kayak masuk kulkas. Ada bau aneh di udara. Bukan bunga, bukan busuk, tapi kayak tanah basah dicampur kayu yang udah lapuk bertahun-tahun. Huda ngerasa bulu kuduknya berdiri, tapi dia nyoba tenangin diri sambil ngikutin Anton. Di dalam masjid, suasana makin gak wajar. Lampu neon tua di tengah ruangan berkedip-kedip pelan, bikin bayangan di dinding bergerak kayak ada yang jalan. Ada beberapa orang duduk bersila di saf depan, tapi mereka semua diam. Gak ngobrol, gak nengok, bahkan gak gerak sedikit pun. Anton buru-buru ambil wudhu di pancuran kecil di samping masjid. Airnya dingin banget, kayak es, dan pas nyentuh kulit, rasanya kayak ngigit. Ini air apa sih? Kok dingin banget? Gumam Huda. Wajahnya makin tegang. Mereka masuk ke masjid dan duduk di saf belakang. Imam berdiri, tubuhnya tinggi besar, pakai sarung hitam dan baju koko yang kelihatan usang. Wajahnya gak jelas, tertutup bayangan lampu yang kedip-kedip. Saf, Syaf, perintah imam dengan suara yang dalam banget, kayak gema dari gua. Suara itu bikin jantungan Anton dan Huda kencang. Mereka buru-buru merapat, tapi suasana makin gak enak. Sholat maghrib dimulai, tapi dari takbir pertama, mereka sadar ada yang salah. Sholat itu terasa terlalu panjang, bacaan imamnya jelas, tapi gak kayak suara manusia. Suaranya kayak keluar dari dinding masjid, berlapis-lapis, dingin, dan bikin tulang punggung merinding. Huda, yang biasanya pendiam, mulai gemetar. Setiap kali ruku atau sujud, dia gak bisa nahan diri buat ngecek jemaah di sekitarnya. Dan apa yang dia lihat bikin napasnya tersedak. Jemaah di depannya yang pakai baju koko putih punya tangan yang aneh. Jari-jarinya panjang banget, kayak gak wajar, lebih dari 5 ruas. Dan saat sujud, tangan itu nempel ke lantai kayak menembus karpet. Anton nyoba khusyuk, tapi dadanya mulai sesak. Dia ngerasa ada yang ngeliatin dari arah kiblat, meski nggak ada apa-apa di sana. Setiap kali sujud, heningnya masjid bikin telinganya berdengung. Nggak ada suara napas, nggak ada batuk, nggak ada apa-apa. Cuma suara imam yang terus bergema, kayak nyanyi dari dunia lain. Pas salam, suasana makin mencekam. Biasanya habis sholat ada suara zikir, bersalaman, atau sandal yang berderit. Tapi di masjid ini sunyi. Jemaah tetap duduk kaku, menghadap kiblat, kayak robot yang kehabisan baterai. Huda nyubit lengannya sendiri, ngecek apa dia mimpi. Anton melirik ke arahnya, matanya penuh ketakutan. Ayo cabut, bisik Anton. Mereka bangkit pelan, langkah mereka berat, kayak ada yang nahan. Pas keluar masjid, udara dingin menusuk tulang. Lampu jalan di kampung menyala remang-remang, tapi cahayanya gak bikin terang, malah bikin suasana makin suram. Beberapa jemaah keluar dari masjid, tapi langkah mereka aneh, lambat, tapi gak ada suara kaki nyeret, kayak mereka gak benar-benar nyentuh tanah. Anton ngecek jam tangannya, pukul 18:15, kita harus cepet keluar dari sini. Aku gak enak banget, kata Anton, suaranya mulai panik. Huda cuma mengangguk,
Iya bro, GPS mati. Kita nggak tahu jalan, cari orang buat nanya deh. Mereka dorong motor pelan di jalan kampung yang sekarang kelihatan makin gelap. Rumah-rumah di sekitar masih nyala lampunya, tapi cahayanya redup, kayak sengaja nggak mau nyorot apa-apa. Dari kejauhan, mereka lihat warung kecil di ujung jalan. Warung kayu sederhana, dengan lampu petromak yang bergoyang ditiup angin. Di depan warung, seorang kakek duduk sendirian, ngelinting rokok tembakau. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi sorotnya tajam. Kayak orang yang tahu sesuatu yang gak seharusnya diketahui. Permisi pak, sapa Anton sopan. Kami mau tanya jalan ke Sukamaju. Tadi ngikutin GPS, malah nyasar ke sini. Kakek itu gak langsung jawab. Dia hisap rokoknya dalam-dalam, lalu hembuskan asap ke langit. Dari kota ya? Tanyanya pelan. Iya pak, dari Tawangmangu. Kami ambil jalur alternatif, jawab Anton. Kakek itu menatap mereka. Sorot matanya berubah jadi dingin. Kalian sholat di masjid tadi? Anton dan Huda saling pandang, lalu mengangguk pelan. Kakek itu berdiri. Langkahnya pelan tapi pasti. Masih ada waktu. Cepat keluar dari sini. Jangan balik ke jalan yang kalian lewati tadi. Lurus ke barat, sampai ketemu jembatan kayu. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, jangan berhenti. Jangan menoleh. Jangan bicara. Suaranya pelan, tapi tiap kata kayak nancep di dada mereka. Huda ngerasa badannya dingin. Maksudnya apa pak? Kakek itu menatap mereka lebih dalam. Kampung ini bukan tempat manusia. Sudah puluhan tahun gak ada yang tinggal di sini. Tapi setiap beberapa waktu, kampung ini muncul dan selalu ada yang terjebak. Anton ngerasa perutnya mual. Jadi, yang tadi sholat bareng kita siapa? Kakek itu gak jawab. Dia cuma duduk lagi, meremas rokoknya, dan ngomong pelan. Lurus ke barat, jangan berhenti, jangan nengok. Anton dan Huda gak tahu harus percaya atau enggak. Tapi suasana kampung itu bikin mereka gak punya pilihan lain. Mereka nyalain motor dan langsung tancap gas. Jalan yang ditunjuk kakek itu sempit, cuma cukup buat satu motor. Di kiri kanan, pagar bambu dan pohon pisang bergoyang pelan. Daunnya berdesir kayak bisikan. Rumah-rumah di pinggir jalan masih nyala lampunya, tapi tirainya tertutup rapat. Sesekali Huda ngerasa ada yang ngintip dari celah jendela, tapi pas dilihat, kosong. Ton, cepetan. Aku gak kuat, bisik Huda. Tangannya mencengkeram jaket Anton. Tiba-tiba, di tengah jalan, mereka lihat pohon randu besar menjulang. Batangnya hitam, lembab, dan ada kain putih melilit di sekitarnya. Di bawah pohon, ada sosok perempuan berdiri. Tubuhnya kurus, tinggi, pakai kebaya putih yang pudar. Rambutnya panjang banget, nyampe lutut, dan wajahnya tertunduk. Nggak kelihatan. Aura yang dia keluarin bikin Anton dan Huda kayak dibekukan. Motor hampir mati sendiri, kayak ada yang nahan roda depan. Jangan nengok, jangan berhenti. Kata-kata kakek tadi ngiang di kepala Anton. Dia gigit bibir, tarik gas dalam-dalam, dan motor melaju melewati perempuan itu. Huda memejamkan mata, mulutnya komet-kamet baca doa. Tapi pas motor nyaris mati lagi, Huda gak sengaja nengok ke spion. Sosok perempuan itu sekarang berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan mata hitam legam. Anton gak nengok, dia cuma ngebut, dan entah gimana, motor tiba-tiba melaju kencang. Jalan mulai menurun, dan di kejauhan, jembatan kayu yang dibilang kakek itu kelihatan. Jembatannya sempit, papan-papannya tua, dan di bawahnya ada sungai hitam yang airnya gak memantulkan cahaya sama sekali. Mereka nyebrang tanpa pikir panjang. Motor menghentak papan jembatan yang berderit keras. Huda ngerasa jembatan itu bakal runtuh, tapi mereka terus melaju. Begitu nyebrang, Anton ngerem mendadak. Dia turun dari motor, napasnya memburu. Dia nengok ke belakang, dan jembatan itu hilang. Yang ada cuma jalan tanah dengan semak lebat di kiri kanannya. Hud, kamu lihat jembatan tadi kan? Tanya Anton, suaranya gemetar. Huda cuma mengangguk. Iya, tapi sekarang hilang. Setelah keluar dari kampung itu, mereka berhenti di pinggir jalan besar,
yang menghubungkan Sukamaju ke desa tetangga. Udara mulai terasa normal. Suara jangkrik dan angin malam kembali terdengar. Tapi ketegangan di dada mereka nggak hilang. Huda ngecek HP-nya, sinyal balik, GPS nyala lagi. Kita udah di perbatasan Sukamaju, katanya lemas. Anton cuma mengangguk. Jadi tadi beneran kampung jin? Di sana, ada warung kopi kecil yang masih buka. Seorang cowok muda lagi nyapu lantai. Permisi mas, sapa Anton. Boleh nongkrong sebentar? Kami habis nyasar dari kampung aneh di atas. Cowok itu mendongak, alisnya mengerut. Kampung di hutan kecil itu, kalian apa sempat sholat juga di masjidnya? Anton dan Huda saling pandang, lalu mengangguk. Cowok itu duduk. Wajahnya serius. Itu bukan kampung biasa. Orang sini nyebutnya Desa Rawa Kematian. Dulu, ratusan tahun lalu, kampung itu hilang dalam semalam. Katanya karena perang antar saudara atau kutukan. Gak ada yang tahu pasti. Sekarang, kampung itu cuma muncul kalau ada orang luar yang nyasar dalam kondisi capek atau pikiran kosong. Huda ngerasa keringat dingin di pelipisnya. Tadi kita lihat rumah, orang, masjid, bahkan ada yang jual gorengan. Cowok itu menggeleng. Yang kalian temui bukan manusia. Mereka cuma bayangan, wujud yang dibikin supaya kalian ngerasa aman. Masjid itu satu-satunya bangunan yang masih berdiri. Tapi yang kalian masukin mungkin cuma tiruannya. Anton tiba-tiba ingat sesuatu. Imamnya bacaannya merdu banget. Tapi setelah sholat, dia langsung hilang. Makmum juga gak ngobrol, gak bersalaman. Cowok itu mengangguk. Itu ciri khasnya. Imam di masjid itu gak pernah doa habis sholat. Dan makmumnya gak pernah keluar bareng. Kalian beruntung cuma sholat, gak ngelakuin hal lain. Huda tiba-tiba pucat. Aku tadi sempat ke belakang masjid pas wudhu. Aku cari toilet, tapi cuma lihat sumur tua di tengah lapangan. Cowok itu menatap Huda tajam. Kamu lihat sumur itu? Kamu beruntung gak nyentuh airnya? Orang terakhir yang nyasar ke sana 5 tahun lalu, nyentuh air sumur itu. Dia pulang, diam seminggu, terus meninggal tanpa sebab. Huda terduduk, lemas. Anton cuma bisa menatap jalanan gelap di depan. Jadi, gimana caranya biar gak kebawa balik ke sana? Tanya Anton. Cowok itu menarik napas panjang. Jangan ngomongin mereka terlalu sering, apalagi malam-malam. Baju yang kalian pakai tadi, bakar atau kubur. Dan kalau bisa, lakukan ruatan biar nggak diikuti. Malam itu, Anton dan Huda memutuskan buat nginep di pos ronda dekat warung. Tapi mereka nggak tidur. Mereka cuma duduk, mata gelisah ngecek jalanan. Suara burung hantu di kejauhan bikin suasana makin mencekam. Pagi harinya, mereka lanjut ke rumah Rudi. Begitu sampai, Rudi kaget lihat wajah pucat mereka. Kalian kemana aja? Aku tungguin semalaman. Anton ceritain semuanya. Dari jalan bercabang, masjid, sampai sumur tua. Rudi pucat. Kamu masuk rawa kematian. Dia buru-buru masuk ke rumah, balik dengan kain coklat tua dan mangkuk tanah liat berisi bara. Ini dari bapakku. Kalian harus diruat biar nggak diikuti. Prosesi ruatan dilakukan dengan doa pendek dan asap kemenyan. Tapi pas asap menyentuh punggung Huda, sesuatu terjadi. Asap yang tadinya putih berubah jadi abu-abu, berputar pelan dan membentuk bayangan wajah perempuan dengan mata hitam dan senyum menyeramkan. Rudi langsung memukul bara itu dengan daun sirih dan asapnya buyar. Dia masih ngikutin kamu, Hud, bisik Rudi yang dari belakang masjid. Dia belum selesai sama kamu. Huda lemas, wajahnya pucat. Terus harus gimana? Rudi menatap serius. Kamu harus balik ke sana, tapi nggak sekarang dan nggak sendiri. Keesokan harinya, Rudi bawa mereka ke Pak Sastro, seorang dukun tua yang dikenal di desa. Pak Sastro, dengan baju serba putih dan tongkat kayu berukir, setuju bawa mereka ke rawa kematian. Perjalanan ke hutan terasa lebih berat, tapi anehnya, nggak ada jalan bercabang kali ini. Setelah 1 jam, mereka sampai di Gapura Kayu Reot. Kampung itu masih ada, tapi sekarang kelihatan lebih tua, lapuk, dan diselimuti kabut tebal. Suara azan masih terdengar, sayup, dari masjid di tengah desa. Pak Sastro memimpin dengan tenang. Jangan berpencar,
jangan bicara sembarangan, dan jangan nengok kalau dengar suara dari belakang. Mereka jalan menuju sumur. Bau kemenyan dan tanah basah makin pekat. Sumur itu kelihatan basah, seperti baru dipakai, dan tanah di sekitarnya penuh bekas cakaran. Pak Sastro keluarkan bungkusan berisi garam, bunga 7 rupa, dan tanah kuburan. Dia lempar isinya ke sumur sambil baca doa. Tiba-tiba, jeritan nyaring keluar dari sumur, disusul tawa perempuan yang bikin jantungan. Bayangan hitam melesat keluar, berputar liar mengelilingi mereka. Angin bertiup kencang, bikin Anton dan Huda hampir jatuh. Tapi Pak Sastro berdiri tegak, terus baca doa, dan tancapkan tongkatnya ke tanah. Bayangan itu akhirnya menghilang, tapi suara terakhir terdengar. Belum selesai. Kalian akan kembali. Desa rawa kematian perlahan memudar. Sumur tinggal cekungan kosong. Mereka pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Tapi satu hal yang mereka tahu, tempat seperti rawa kematian gak pernah benar-benar hilang. Ia cuma menunggu, menanti orang yang tersesat atau dipanggil kembali. Itulah cerita Anton dan Huda, teman-teman. Mereka pulang ke kota, tapi hidup mereka gak pernah sama lagi. Huda sering bangun tengah malam, keringat dingin, dengar suara bisik dari sumur tua. Anton, meski berusaha cuek, gak bisa lupa wajah perempuan di bawah pohon randu. Desa rawa kematian, atau apapun nama sebenarnya, kayak pengingat bahwa ada batas tipis antara dunia kita dan dunia lain. Kadang, tanpa sengaja, kita nyebrang batas itu, dan sesuatu ikut pulang bersama kita. Buat kalian yang suka jalan-jalan, apalagi lewat jalur yang gak biasa, hati-hati ya. Gak semua jalan di peta bawa kita ke tempat yang seharusnya. Dan kalau kalian ngerasa ada yang aneh, percaya sama insting kalian. Kabur sebelum terlambat. Sebagai penutup, aku mau bagi 2 kutipan yang relate sama cerita ini. Jangan pernah meremehkan bisikan hati, karena kadang itu suara alam yang coba memperingatkan kita. Ada tempat yang gak terlihat di peta, tapi selalu siap menyambut yang tersesat. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi di channel Astralian, biar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman misteri, share di kolom komentar ya. Aku Astrid, sampai ketemu di misteri berikutnya. Stay safe guys, bye-bye.